Rara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Halo, Halo. hai, ketemu lagi sama Selin dan Manda nih di Onta Podcast. Hai, jumpa lagi nih Kak. Jangan sampai bosan-bosan ya sama aku. Iya nih Man, by the way apa kabar semua? Aku harap semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya teman-teman. Amin. BTW gimana nih kabarnya Kak Selin? Aku alhamdulillah baik, kalau Manda sendiri? Aku alhamdulillah, aku juga baik. Excited banget nih Kak bisa isi Onta Podcast lagi. Bener banget Man. Oke, jadi topik podcast kita pada episode kali ini, kita bakalan cerita-cerita tentang dunia perkuliahan yang sebenarnya. Wah, menarik banget tuh Kak. Sabi kayaknya nih ya Kak, sekalian bisa spill nih gimana sih kehidupan perkuliahan di UM buat para maba. Wah, cepet ya. Udah ada maba lagi nih. Iya, cepet banget ya, Kak. Bener-bener kayak 2 semester itu nggak kerasa. Gimana nih, Manda? Experience-nya selama 2 semester di UM ini? Wah, experience-nya bener-bener wow banget ya, Kak. Apalagi kan secara daring. Ya, walau jadi experience-nya juga secara daring, Kak. Experience daring ya. Betul, Manda fakultas apa sih? Aku FMIPA Biologi. Kalau Kak Salin apa? Oh, FMIPA. Kalau aku HKN, Divis. Oh, divis ya, Kak. Iya. Terus gimana nih? Perkuliahan secara daringnya lancar kan tapi? Alhamdulillah lancar. Ya, tapi gitu, Kak. Experience-nya jadi belum bisa ngerasain vibes offline. Iya sih ya, bener banget. Untuk vibes offline itu bener-bener seru banget sih, Man. Tuh kan, boleh dong Kak nih diceritain gimana serunya offline. Karena aku samsek belum pernah offline. Sedih ya. Sabar. Kalau kuliah offline sih dulu seru banget sih, Man, asli. Kayak ada effortnya gitu loh, apalagi waktu UAS, berangkat kesiangan, tapi dosen udah di kelas nih, terus bolos kelas bareng teman-teman. Seru banget deh pokoknya. Wah, seru ya Kak. Jadi pengen cepet-cepet offline nih. Tapi udah nyaman sama yang online. Iya sih, sekarang kita jadi dibuat nyaman ya sama online nih kayaknya. Iya, bener banget. Tapi ya Kak, selama 2 semester menjalani kuliah itu bener-bener banyak hal sih yang aku dapetin di samping ke knowledge ya. Ya walaupun hanya secara daring. Iya dong, Man. Pastinya banyak banget hal, juga pengalaman baru yang tentunya kita akan dapetin di dalam perkuliahan ini. Dan perkuliahan harus banget dipersiapin tekad dan mental yang kuat sih. Soalnya kuliah tuh beda banget sama SMA. Iya, Kak, bener banget. Hal yang menarik itu ketika aku inget lagi nih ekspektasi aku pas kelas 12. Gimana sih dulu aku ngebayangin jadi rasa mahasiswa gitu. Kelihatannya dulu pas SMA pengen banget buru-buru kuliah, pengen nggak pakai seragam, terus juga bisa make up ke kampus, bebas boleh bawa HP kapan aja. Ya padahal waktu itu aku nggak tahu aja gimana aslinya perkuliahan ini. Iya, Man. Beda banget kan sama ekspektasinya. Beda banget, Kak. Ternyata kuliah itu nggak sesederhana itu. Setuju sih sama Kak Selin tadi. Mental dan tekad sih harus dimiliki sama mahasiswa yang wajib. Karena semua berbanding terbalik ketika kuliah. Iya, beda banget, Man. Apalagi kalau ekspektasi kita tuh kayak di film-film gitu. Anak kuliahan yang kayak gampang banget hidupnya, kelihatan santai, have fun, tiba-tiba udah wisuda aja. Itu tuh kayak cuman kebohongan belaka gitu. Bener banget, Kak. Pikirku dulu kuliah jadwal matkulnya fleksibel gitu ya. Ternyata lebih padat. Belum lagi nih ada kegiatan-kegiatan tambahan, juga tugas praktikum yang kadang-kadang tuh waktunya berbarengan gitu. Jadi ya waktu istirahatnya lumayan terganggu sih, Kak. Iya. Tapi menurut aku sih, Man, kuliah juga nggak sepenuhnya di luar ekspektasi kan. Ada sisi positifnya Hmm. juga gitu. Kita lebih disiplin, menghargai waktu, dan banyak lagi hal lain deh. Yes, bener banget sih. Itu sebenarnya poin pentingnya sih dari perkuliahannya untuk menyiapkan mental yang kuat untuk nanti siap di dunia pekerjaan. Yes, bener banget. Karena nanti ketika welcome to real world akan sangat-sangat high pressure banget nih. Bener setuju. Tapi Manda, selain knowledge,
yang bisa kita dapetin di perkuliahan, kegiatan lain juga bisa banget kita ikutin untuk nambah pengalaman dan bekal kita buat bisa problem solving dalam kehidupan nantinya. Bener banget, Kak. Di perkuliahan itu nanti banyak organisasi ya, mulai dari himpunan jurusan, badan eksekutif mahasiswa, sampai unit kegiatan mahasiswa. Juga banyak juga nih, Kak, forum-forum lainnya. Nah, bener banget tuh. Ikut PKM juga bisa loh, Man. Pokoknya banyak deh wadah buat explore keterampilan kita. Kalau Manda Bener sendiri banget. nih, ngomong-ngomong, apa kegiatannya? Aku nyoba ikut himpunan jurusan sih, Kak. Dan akhir-akhir ini lagi padat banget. Kak Shelin gimana? Oh, kalau aku ada ikut organisasi daerah, sama ikut Hmm? BEM fakultas sih. Dua itu sih, Man, yang lagi aku fokusin banget. Oh, intinya tuh ya banyak banget, Kak, yang bisa dieksplor di perkuliahan. Tapi ya semuanya harus komitmen ya. Jangan sampai nanti kita udah ikut, udah diterima, nanti malah ngeghosting, kan kasihan organisasinya. Iya, bener banget. Kasihan organisasinya kalau kita ngeghosting kayak gitu kan. Kita juga harus tahu gitu kemampuan kita, bakat kita, dan minat kita itu apa, biar kita tuh nggak salah memilih kegiatan gitu Iya, loh. benar, benar, benar. Ngomong-ngomong nih, Kak, soal organisasi, pasti kan identik banget sama sibuk, rapat, proker, dan lain sebagainya. Yaps, betul banget, Man. Kan emang banyak tuh spesies-spesies anak perkuliahan nih. Oh ya, oh aku tahu Kak yang kura-kura alias kuliah rapat, terus ada lagi kupu-kupu kuliah pulang. Terus apa lagi ya Kak? Ada lagi nih, kunang-kunang alias kuliah nangkring, kuliah nangkring. Ada juga kuda alias kuliah dagang, kuliah dagang. Wah, banyak juga ya Kak spesies mahasiswa ini. Tapi sebenarnya gimana sih menurut Kakak tentang spesies-spesies itu tadi? Semuanya pasti ada plus minusnya ya, Man. Itu semua sebenarnya juga pilihan masing-masing orang atau individu gitu yang udah pasti mereka bisa mikirin kelebihan dan kekurangannya tersebut. Ya, mereka yang kupu-kupu nih alias kuliah pulang itu positifnya mereka bisa lebih banyak waktu untuk ngerjain tugas-tugas kuliah, juga bisa nih ngejaga circle pertemanan mereka. Tapi Man, kupu-kupu sebenarnya juga ada hal negatifnya loh. Mereka tuh Ya, biasanya cenderung susah bergaul, sulit untuk cari relasi di luar, dan kalau udah kayak gitu, biasanya anak kupu-kupu tuh udah terlalu, apa ya, berada di zona nyaman mereka gitu. Jadi mereka tuh kebanyakan takut untuk mencoba hal-hal yang baru nih. iya sih Kak. Tapi selain itu ada positifnya juga nih Kak. Pasti ada hal-hal negatifnya yang tadi kayak Kak Selin bilang itu kan. Nah, sekarang bener Manda, kalau ngomongin kura-kura, menurut Manda Hmm? sendiri gimana nih? Kura-kura itu alias kuliah rapat ya. Positifnya yang pasti mereka bisa memanajemen waktu ya, Kak. Karena mereka udah terbiasa kayak ngebagi tugas kuliah sama rapat organisasi. Juga pastinya nih mengembangkan soft sama hard skill mereka. Ya, nambah pengalaman terlebih untuk nanti ya, Kak, di dunia kerja. Terus juga yang pastinya relasinya luas, Kak. Yes, setuju banget sama Manda. Tapi kura-kura itu juga ada negatifnya, Manda. Oh ya? Mereka tuh biasanya agak susah untuk manajemen waktu. Jadinya bisa keteteran tuh antara tugas-tugas kuliah, urusan pribadi, dan urusan-urusan lainnya yang ada di luar organisasi ini. Iya sih Kak, benar. Tapi nih, kalau dari pendapat Kak Selin sendiri, lebih milih jadi spesies yang mana nih? Kura-kura atau kupu-kupu? Oke, kalau pendapat pribadi aku ya, kalau di posisi sekarang, aku prefer jadi mahasiswa kura-kura. Kenapa? Karena dalam memilih hal ini, aku juga udah sempet ngalamin gitu loh, Man. Aku sempet Hmm. jadi anak kupu-kupu di semester awal perkuliahan, dan itu bener-bener ngebuat aku jadi stuck di zona nyaman itu terus gitu. Oh iya ya. Zona nyaman Kakak gimana tuh? Aku jadi males untuk nyobain hal-hal baru gitu loh, Man. Karena aku udah ngerasanya nyaman sama dunia pertemanan Hmm. aku, dunia perkuliahan aku di kelas. Bahkan dulu aku punya pemikiran kalau aku jadi anak kura-kura tuh pasti ribet banget asli. Jadi aku tuh dulu males gitu buat nyoba gabung di organisasi gitu. I see. Pasti Kakak juga takut ya kalau nanti perkuliahan Kakak keganggu gitu. Iya, Man, benar. Kalau ngomongin hal ini ya, pasti semua orang di awal juga ada lah pemikiran kayak gitu kan. Tapi tinggal kitanya sendiri, berani action atau mau stuck aja di situ. Kalau Amanda nih,
prefer jadi kupu-kupu apa kura-kura nih? Kan Manda juga anak HMJ ya, pasti juga sibuk rapat terus kan? Kalau aku pastinya sekarang lagi kura-kura ya, Kak. Sedikit cerita aja nih, bulan-bulan itu walau lagi liburan semester, lagi banyak-banyaknya proker. Jadi ya mau nggak mau hampir tiap hari rapat. Hampir ngalahin DPR sih kayaknya. Tapi ya mau balik lagi ya, Kak. Mau kura-kura atau kupu-kupu ya semuanya pasti punya porsinya masing-masing. Mungkin dia yang kura-kura nyari pengalamannya dengan berorganisasi, atau juga yang kupu-kupu bisa jadi dia nyari pengalamannya di luar kampus atau prestasi akademiknya banyak. Kan setiap orang punya kredibilitas yang beda-beda, Kak. Iya, setuju. Apapun itu ya pilihan orang adalah hak mereka masing-masing ya, Man. Gak ada yang namanya paling benar atau gak ada yang namanya paling salah. Iya, lanjut nih, Kak. Tadi kan ada kunang-kunang sama kuda-kuda nih. Gimana sih, Kak, sisi positifnya dari spesies mahasiswa ini menurut Kak Selin? Kunang-kunang alias kuliah nangkring, kuliah nangkring. Ya, kalau dibilang pasti mereka banyak dong, Man, temennya. Relasinya juga luas. Iya. Orang-orangnya biasanya gampang bergaul. Dan biasanya anak kunang-kunang nih asik-asik gitu kalau diajak nongkrong. Kalau kuda-kuda alias kuliah dagang nih, ini mahasiswa yang menurut aku sangat patut diberi apresiasi. Karena mereka tetap bisa produktif gitu loh, Man. Mencari cuan, walaupun masih kuliah nih. Iya, iya. Soalnya jarang loh mahasiswa tuh yang mau gitu sambil kuliah, sambil dagang gini. Jadi aku yakin mereka setelah lulus nanti setidaknya udah punya gambaran nih, karir aku mau dibawa kemana ya gitu. Karena mereka udah ada pengalaman kerja kan sebelumnya. Iya, iya, benar banget, Kak. Aku juga salut nih sama mereka-mereka yang kuda-kuda ini. Sangat patut diapresiasi dan patut dijadiin motivasi juga ya, Kak. Mungkin kalau menurut aku, sisi negatif dari mereka itu ya ujung-ujungnya ke manajemen waktu sih. Bisa enggaknya mereka memanajemen waktu dari nongkrong mereka, atau mereka yang berdagang ini, atau ngerjain tanggung jawab yang lain di perkuliahan gitu, Kak. Yo, Iman, terlepas dari baik buruknya spesies-spesies mahasiswa tadi nih, asal mereka bisa memanajemen waktu dengan baik ya udah bisa dibilang aman lah menurut aku. Iya, benar dan setuju banget nih, Kak. Dari kupu-kupu, kura-kura, kunang-kunang, sampai kuda-kuda tadi kan udah kita bahas semua nih, plus minusnya. Kita juga udah sama-sama tahu kalau mereka ada kekurangan, tapi juga ada kelebihannya masing-masing. Iya, intinya sebagai mahasiswa ya kita harus pinter-pinter manajemen waktu ya, Man. Boleh kok jadi kelompok kura-kura atau kupu-kupu, kunang-kunang atau kuda-kuda atau yang lainnya tadi. Asal Ya, asal tahu waktu. Jadi gak ada tuh hal-hal yang harus kita korbankan, padahal hal itu ya sama pentingnya gitu. yaps. Intinya teman-teman, kuliah kalian itu tetap nomor satu. Kesibukan selain kuliah juga sama pentingnya, tapi kalian harus punya skala prioritas supaya kalian tuh nggak keteteran sendiri sama kesibukan kalian yang lain. Bener-bener banget. Juga kalian jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, diatur pola tidurnya, jangan banyak begadang. Karena di masa pandemi kayak gini kan kesehatan yang paling utama ya, Kak. Iya, semangat terus kalian yang sedang banyak kegiatan. Semoga segala kegiatannya selalu dipermudah oleh Tuhan. Amin. Semangat guys. See you. See you.